Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mendalam mengenai sebuah usaha kuliner cepat saji yang berlokasi di Palembang, Cikiara Kebab dan Burger. Simak sampai habis. Ini dia, Cikiara Kebab dan Burger. Coba lihat nih, dagingnya tebal, dibalut sayuran segar dan saus yang creamy. Teksturnya pas, gurihnya pecah. Dan yang bikin hebohnya lagi, kebabnya tuh cuma 5.000 guys. Iya, serius, udah murah, enak, dan cocok buat semua kalangan. Kalian lapar tapi males ribet? Tenang, Cikiara selalu siap. Kalian bisa pesan langsung di aplikasi tertentu loh. Buat lokasinya di sini ya. Oke, kita akan masuk ke materinya, yaitu tentang 7 fungsi bisnis. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu strategi pemasaran. Cikiara menargetkan usia 15 sampai 35 tahun yang fokusnya adalah pelajar dan mahasiswa. Positioning mereka kuat, kebab dan burger yang lezat, murah, dan cepat saji. Dengan harga mulai dari Rp5.000 dan promosi gencar di berbagai platform sosial media, sehingga mereka berhasil menjangkau target pasar ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku konsumen Cikiara, yang di sini berdasarkan hasil pengamatan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang pertama ada faktor sosial, yang dimana sebagian besar pelanggan merupakan pelajar dan mahasiswa yang cenderung mengikuti rekomendasi dari teman-temannya. Dan pola ini juga yang menjadikannya word of mouth sebagai salah satu kekuatan terbesar Cikiara. Yang kedua ada faktor pribadi, yang dimana konsumen pada rentang usia 15 hingga 35 tahun itu mencari makanan cenderung yang cepat saji, mudah dijangkau, dan harganya juga murah. Yang dimana di sini Cikiara mampu memenuhi ketiga aspek tersebut sehingga menjadi pilihan praktis untuk kebutuhan makanan ataupun cemilan. Dan yang faktor terakhir yaitu adalah faktor psikologis, yang dimana di sini Cikiara memiliki perpaduan rasa yang enak, porsi yang pas, dan harganya juga yang hemat, menghasilkan kepuasan yang besar bagi pelanggan. Dan kepuasan inilah yang mendorong konsumen untuk melakukan repeat order dan menciptakan loyalitas yang cukup tinggi. Baik, di sisi operasional, buat SOP yang lebih detail untuk mempercepat perakitan produk. Dan yang terpenting, di keuangan, tentang semua transaksi harian dan sisihkan dana khusus untuk perawatan alat-alat. Oke, jadi Cikiara sendiri memastikan produktivitas tinggi dengan menjaga kualitas. Ini dicapai melalui penggunaan bahan-bahan segar, penetapan standar porsi, dan kebersihan alat yang ketat. Semua ini diatur dalam SOP untuk menjamin konsistensi rasa dan kecepatan penyajian. Secara digital, Cikiara aktif di Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Untuk pemesanannya sendiri, mereka sepenuhnya sudah terintegrasi dengan layanan delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Digitalisasi ini menjadi kunci ekspansi pasar mereka. Sekarang kita masuk ke keuangan dan perbankan. Modal awal yang diperlukan pedagang untuk membangun usaha ini adalah sekitar 9 juta rupiah. Pengeluaran bulanannya sekitar 1.750.000 rupiah dan pendapatan bulanannya sekitar 6 juta rupiah, sehingga laba bersih yang dihasilkan adalah 4.250.000 rupiah. Lalu BEP diperkirakan tercapai selama lebih kurang 2 bulan. Nah, sistem pembayaran meliputi tunai, QRIS atau e-wallet untuk memudahkan transaksi. Bagian akuntansi ini mencakup pengeluaran rutin seperti sewa tempat sebesar Rp500.000, bahan baku Rp1 juta, dan listrik serta gas Rp150.000, serta untuk biaya promosi sekitar Rp100.000.
pembelanjaan difokuskan pada kebutuhan alat, bahan baku, kegiatan promosi, dan menjaga ketersediaan stok. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke temuan dan insight. Sebagai rangkuman, kami menemukan bahwa Cikiara memiliki permintaan tinggi dan lokasi strategis yang menjamin repeat order. BEP yang sangat cepat menunjukkan bisnis ini sangat layak. Namun, tantangan terbesarnya ada pada ketatnya persaingan pasar dan konsistensi kualitas bahan baku. Dari sisi pemasaran, rekomendasi yang kami ajukan ialah memperkuat kehadiran digital Cikiara. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan konten kreatif di TikTok maupun Instagram, karena pada kedua platform tersebut paling efektif untuk menjangkau pelajar dan mahasiswa sebagai target utama. Dan ada pula pemanfaatan layanan delivery online perlu terus dioptimalkan, misalnya melalui promo khusus atau bundling produk. Dan Cikiara juga disarankan untuk memaksimalkan fitur katalog pada WhatsApp bisnis agar pelanggan dapat melihat menu lengkap dan melakukan pemesanan dengan cepat, praktis, dan lebih terstruktur. Baik, dalam proses operasional, alur kerja sudah terstruktur, mulai dari penyiapan barang, memasak, merakit, serta mengemas hingga pengiriman. Meskipun demikian, Ciki kayak menghadapi bottleneck, yaitu keterlambatan pasokan barang, dikarenakan antrian panjang saat jam ramai dan tantangan logistik saat cuaca hujan. Demikianlah presentasi analisis usaha Cikiara, kebab dan burger dari kami. Kami berharap temuan dan rekomendasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba Cikiara.